Oke, selamat sore. Kali ini Mimin ada di markasnya bengkel BUMN. Katanya sih BUMN karena sering banget dapat project-project dari orang nomor satunya negara kita ini. Amin. Gitu. Jadi kita ada di Arteng Katros Garage. Katros Garage. Katros Garage. Yeah. Nah, ini udah sama ownernya, foundernya, pokoknya orang nomor satunya nih. Ini juga orang nomor satu juga di Katros Garage gitu. Tapi bukan ini antek-anteknya nomor satu di Waduh, jangan kita dong, ini. jangan. Ngerai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jadi kalau ada yang minggir-minggir jurang, tolong diedit ya Mas ya. Diedit ya. Oke, jadi kedatangan gue kali ini nih karena kita mau ada project bareng ya Mas ya. Gitu. Ada project bareng dan ini salah satu project yang sebenarnya bisa dibilang apa ya? Udah lama gua nggak bikin motor idealis. Oke, jadi bukan motor yang buat di ini ya, pokoknya idealis lo nih ya. Idealis, tapi bukan berarti motor yang ribet ya. Bukan. Bisa aja simple, bisa aja sederhana, tapi ini idealis gua. Nah, projectnya apa masih rahasia. Rahasia, pokoknya rahasia banget nih. Kebetulan nih salah satu supporting buat project idealisnya Mas Ateng. Yap. Jadi kita sekarang kebetulan pas banget nih ada produk terbaru kita nih, ada velg ring 18 tapi ukurannya agak kurang umum nih, jadi 18300, 18350 dan ada juga ring 19-nya. 19-nya juga sama, agak kurang umum juga ukurannya nih, 19300 dan 19350. 350. Nah, biasanya nih Mas Ateng kalau project-project dengan velg yang ukuran kayak tadi nih biasanya buat motor-motor apa ya? Mungkin kasih clue dikit deh buat biar tahu teman-teman. Untuk ukuran velg segini ya. Sebenarnya kalau untuk 18-19 itu cocok banget buat motor-motor biasanya itu motor-motor klasik yang pertama. Karena biasa kalau motor klasik misalnya kayak Royal Enfield gitu ya. Itu biasanya dia pakai paduan ringnya itu 19-18. 19-18. Cuma kendalanya, ini paling sering yang di 19. Di 19 itu kendalanya adalah ukuran velgnya itu setahu gua nggak ada yang lebih dari 250. Oh, nggak ada. Jadi rata-rata paling umum ukurannya paling banyak 19 250. 250 karena memang patokan orang biasanya kalau ring 19 itu untuk motor trail atau adventure gitu ya. Karena kalau adventure nggak butuh velg yang lebar-lebar sebenarnya. Ya kan, karena kan dia diameternya yang gede. Nah, itu kita agak kesulitan sebenarnya. Nah, dengan adanya velg ini ngejawab banget nih, khususnya yang ring 19 ya. Itu dan ukurannya juga nggak tanggung-tanggung cuy. Ini ukurannya bisa sampai 350 ya, 350 gitu loh. Nah, kalau untuk ring 19 sendiri dipakai di motor misalnya kayak motor 150 atau misalnya kita ambil contoh yang baru tuh dari Honda CB 150X ya? Oh ya, CB 150X yang konsepnya kayaknya adventure gitu ya. adventure enduro gitu. Nah, itu bisa dipakai yang ukuran 3 inci. Oh, 3 gitu. inci. 3 inci. Kenapa 3 inci yang di depan ya yang 19? Karena yang di belakang itu bisa kalian hajar pakai velg yang lebarnya 350 atau 4 inci. 4 inci. Gitu. Jadi kelihatan lebih padat gitu cuy motornya. Lebih proper ya motornya gitu. Nah, sebenarnya itu ya. Velg makin lebar, ukuran bannya makin tebal dong Bang gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak juga, karena kalau untuk ukuran ban sendiri kalian bisa sesuaikan dengan profil tinggi bannya. Gitu. Tinggi dinding bannya, sidewall-nya ya? Sidewall-nya. Misalnya kalau ban itu kan yang paling umum misalnya 70/90 gitu kan. Nah, angka 70-nya itu bisa kita kecilin. Misalnya kalau di 130 ya. 130 tuh umumnya 130/80. Itu umumnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ban itu kelihatan terlalu tinggi tapi tetap lebar, itu bisa pakai ukuran 130/70 atau per 65 atau per 60 gitu. Itu jadi tipis, tingginya tetap kelihatan enak tapi lebarnya dapat. Oke, disupport, jadi saling support ya. Betul. Jadi lebih proper, maksudnya jadi nggak cuma kenyamanan tapi dilihatnya juga tetap enak ya. Tetap enak. Apalagi sekarang beda ya sama kayak 2-3 tahun lalu gitu ya. Ukuran ban itu kalau dulu itu kebanyakan di 17 doang yang lebar-lebar. Karena biasanya motor sport ya. Sport kan tuh lebar-lebar. Nah, sekarang tuh udah di velg 18-19 tuh juga udah ada yang lebar-lebar. Gitu, ban-ban merek-merek luar gitu ya. Ada yang 130 per ring 18 gitu. Bahkan ada yang 120 ring 19, 130 ring 19 tuh udah ada juga.
Jadi udah makin banyak juga pilihan bannya, otomatis juga kebutuhan velgnya untuk menyesuaikan juga bisa lebih proper ya. Lebih proper. Lebih bagus lah. Lebih banyak gitu loh. Jadi ya itu, selain untuk di motor klasik buat teman-teman di sini yang suka tampilan motor-motor adventure atau enduro gitu ya, itu bisa dipakein yang ukuran 19 atau 18 juga bisa. Kalau nggak mau terlalu besar lingkar velgnya. Iya sih, kemarin gue juga sempat juga nih lihat browsing juga teman-teman ada trail sih, tapi yang gayanya city, gayanya yang trail tapi dipakai di kota ya, tapi mereka nggak pengen supermotoan kayak di Jepang itu mereka tetap pakai peleknya 19 depan belakang. Ya. Jadi pakai bannya tetap dual purpose, Bisa. tapi peleknya pakai 19 tapi yang lebar-lebar. Iya. Jadi tetap mau dibawa ke tanah bisa, dibawa di aspal juga. Aspal juga bisa. Ganteng gitu. Kendalanya kan selama ini gitu, kalau di Indonesia itu nyari ring 18 atau 19 itu banyak sebenarnya. Cuman lebarnya itu ya itu cuman 250. 215, 250. Ya. Iya, gitu loh. Jadi kalau dihajar pakai ban-ban yang 110 gitu ya misalnya di ring 19 itu bannya jadi kayak kejepit gitu, cuy. Jadi nggak enak juga ya. Iya, sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi kan sayang bannya gitu. Gitu. Kalau pakai velg 3 inci bannya jadi rata tuh, jadi cakep. Fitmentnya jadi oke banget gitu. Kalau sekarang enak dipakai harus enak, dibawa nongkrong juga harus keren. Harus keren kalau sekarang. Karena fitmentnya kan apalagi roda. Kalau motor tuh bagian rodanya tuh menurut gue sih penting banget. Oke, kalau perempuan tuh kita lihat kadang-kadang sulit dari kakinya dulu Iya. Bawanya ke sana dia. Kacau ini. Jadi kan memang benar sih, saya setuju banget sama Mas Ateng kalau memang dari kendaraan mau roda, khususnya roda 2, memang kalau bagian dari kaki-kakinya aja, dari motor lo turun dari dealer aja pertama kali yang kita modif biasanya kan velg, breaker, langsung kelihatan beda banget nih motornya, langsung kayak ada karakternya motornya gitu. Jadi ban lah intinya ya. Iya, bagian kakinya ban, velg dan Karena gini, pengalaman gue waktu itu pernah bangun Kawasaki W175. Gue pakai ukuran ban itu yang depan itu 120. Aslinya tuh kan di bawah 100 ya. 90-an. Iya, 90-an gitu, 90/90 kalau nggak salah ya, yang depan. Itu gue pakai velgnya velg standar. Bawaan showroom. Nah, itu tuh gue ganti jadi 120 yang depan. Itu secara tampilan dengan velg standar itu ya beda sih memang ya. Bannya kelihatan lebih besar gitu kan. Tapi begitu gue ganti velgnya juga, itu penampilannya langsung berubah drastis. Langsung beda banget gitu loh. Langsung beda banget karena ukuran bannya itu tadi kan. Jadi lebih pas gitu ukurannya. Lebih cakep lah. Pokoknya emang lebih saling support di Iya gitu. Didukung juga dengan tampilan velg yang lebar itu. Jadi pantas juga ya. Jadi ini gimana velgnya? Jadi ini velg ini yang kita keluarin ini dari Scarlett Racing ini untuk bahannya sendiri ini aluminium sama kayak seri trail kita pakai seri 6 tapi udah ngelaluin proses harden, jadi dikerasin lagi nih. Jadi tingkat kekerasannya di atas seri 6-nya sendiri. Jadi nggak seri 6 mentah nih, jadi seri 6 ada proses pengerasan lagi. Dikerasin lagi nih biar keras gitu. Iya, biar makin kuat. Biar kaku. Gitu. Pakai obat biar kuat nggak? Ada deh. Itu kita juga pewarnaannya semuanya pakai sistem pewarnaan anodize. Oh, memang beda ya? Beda. Emang di pasaran tuh ada yang apa bukan anodize? Ada juga sih, rata sekarang umum anodize. Kita anodize-nya pewarnaan kita eksekusi sendiri, Mas. Kita emang di pabrik kita warnain sendiri. Oke, diwarnain sendiri. Sekarang pertanyaan dari gua nih ya. Iya. Ini mewakili teman-teman mungkin nih ya. Kalau pakai velg lebar, itu biasanya nyetelnya susah. Iya. Nah, ini nyetelnya susah nggak? Enggak tuh. Enggak, tergantung yang nyetel ya. Selama ini kita teman-teman pakai aman aja ya. Nah, sebenarnya itu sih teman-teman ya, buat teman-teman di sini mungkin kalau untuk nyari velg selain kekuatan velgnya itu sendiri gitu ya. Nah, kita ngomongin velg aluminium itu ya itu dia gampang disetel. Gitu. Nah, kalau velg itu gampang disetel berarti kualitasnya goks, mantul. Ya. Apa lagi nih? Ini 2 warna berarti ya? Ada 9 warna kita. 9 warna? Iya. Banyak juga. Jadi banyak. Nanti gue tulisin di deskripsinya deh biar teman-teman nggak salah. Jadi bisa ya teman-teman warnanya banyak nih motor, jadi bisa di-fittingin sama warna motornya juga, konsepnya gimana gitu. Jadi nggak kebetulan yang ini kan emang gue tahu nih seleranya Mas Ateng orangnya agak low profile tapi pengen punya karakter kuat. Jadi kayaknya warna silver sama hitam ini cukup mewakili deh. Lu salah. Oh, salah ya? Lu salah. Justru gue karakternya liar.
Saking liarnya pilihan gue tuh nggak ada di 7 warna itu. Akhirnya gue pesen yang warna silver biar gue bisa cat suka-suka gue. Terjebak. Oke. Nah ini hall-nya 36 ya? Hall-nya 36. 36 berarti itu untuk rata-rata motor pada umumnya? Oh, pada umumnya. Pada umumnya. Jadi buat motor custom gitu ya? Itu kan biasa kebanyakan juga pakai hall 36 juga. Ya. Rata-rata sih yang velg yang jari-jari pasti 36 lah yang rata-rata keluarnya, kecuali trail ya. Kalau trail tuh 42 ada ya? yang 32. Oh yang 32, iya. Ada yang 32 kalau yang 32. Oke. Mantap nih. Ini ditinggalin di gue ya? Iya dong. Oh iya. Ini harganya berapa? Ini harganya nanti gue tulis juga di deskripsi. Ya kan soal harganya juga penting nih. Penasaran gue Nanti gue tulis soalnya. semua di deskripsi. Pokoknya pasti harganya terjangkau lah. Oke, jadi buat teman-teman sekarang yang nyari velg ring 18, khususnya 19 juga nih, nggak usah perlu repot-repot lagi. Karena kalau sekarang nih ya, kalau misalnya kita nyari velg ring 19, itu kebanyakan velg besi yang keluar. Oh, besi. Iya, atau velg custom. Nah, velg custom tuh kadang untung-untungan tuh. Ada yang dapatnya lempeng bisa disetel, ada yang udah disetel sampai mabok gitu ya. Itu masih tetap speleng gitu. Itu emang karakternya velg besi ya. Nah, ini dengan adanya velg aluminium dari Scarlett ini, ring 18 dan ring 19 dengan ukuran 300 dan 350 ini ngejawab semua kebutuhan gue soal motor custom atau modifikasi motor lah intinya. Gokil. Jadi buat teman-teman semua, tunggu ya part kedua dari video ini. Jangan lupa juga like and subscribe YouTube kita dan channel kita, channelnya Mas Ateng juga terutama. Ya kan, sama sosmed kita juga ya, Scarlett Racing dan sosmednya Mas Ateng juga. Ya. Pokoknya pantau terus video kita, IG kita, kelanjutan dari project ini. Oke? Dadah. Thank you.